Karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad. Tidak menyebut sebagai ijtihad. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawadhunya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membutuhkan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin. Ini bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa lagi berjumpa melalui media online sederhana ini. Kita bisa bertukar pikiran, berbagi informasi, ilmu pengetahuan, berdiskusi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pada periode kali ini saya akan mencoba menyampaikan topik berupa respon ataupun tanggapan atas statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar beberapa hari yang lalu. Kiai Haji Miftahul Akhyar ini Rais Am PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini salah satu organisasi umat Islam terbesarlah di Indonesia saat ini ya. Dan kami sendiri sangat mencintai dan menyukai pergerakan dan ajaran yang sebenarnya oleh kiai-kiai yang ada di NU. Saudara-saudara dan sahabat online, tanggapan berikut ini adalah berkaitan dengan pernyataan ataupun statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau mengatakan bahwa Ubaidillah telah difitnah. Ubaidillah telah difitnah. Namun sebelum saya memberikan tanggapan saya, maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa tanggapan ini tidaklah bermaksud untuk tidak menghormati seorang kiai yang dikenali alim. Dan apalagi beliau ini adalah seorang tokoh yang menempati posisi tinggi di PBNU. Melainkan tanggapan ini bagian dari rasa cinta kami kepada sang kiai yang ada di NU, PBNU, dan NU secara keseluruhannya. Karena kami mencinta. Makanya nama channel ini pun masih ada nama-nama NU-nya. Supaya paling tidak nama ini tidak dipakailah sembarangan oleh orang yang lainnya yang bukan dari orang yang mencintai NU. Saudara-saudara, para sahabat online, tanggapan ini juga sebagai bagian dari tradisi proses ilmu pengetahuan. Nah,
kalau bahasa kerennya kajian ilmiah lah ya. Walaupun gak ilmiah banget ya. Dalam rangka kita mendapatkan informasi yang benar, sahih, dan sekaligus ini dapat membuka cakrawala berpikir kita semuanya, khususnya dalam diskursus nasab Ba'alwi ini ya. Saudara-saudara para sahabat ya, ini ada ya, saya sampaikan satu ungkapan ya. Sealim-alimnya seseorang, kealimannya dibatasi oleh luasnya perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Jika ada seseorang yang sangat alim dalam bidang politik misalnya, maka boleh jadi dia tidak alim dalam bidang ekonomi. Jika ada seseorang yang sangat alim dalam bidang ilmu fikih misalnya, maka boleh jadi dia tidak sangat alim dalam bidang tasawuf, dan begitulah seterusnya. Walau kita bisa menjumpai ada orang yang interdisipliner ilmu pengetahuan, di mana orang itu dapat menguasai sangat baik dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan sekaligus. Saking cerdasnya orang itu. Tentu juga pasti orang itu sangat rajin ya, dalam mengembangkan bakat ilmu pengetahuannya. Namun begitu, tetaplah bahwa ada cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya yang tidak ia kuasai dengan sangat baik. Dan itulah manusia biasa. Manusia yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Manusia biasa yang bukan nabi. Manusia biasa yang mungkin saja bisa salah, juga bisa benar. Atau manusia biasa yang remang-remang, kesana kagak, kesini kagak, gitu ya. Para sahabat dan saudara online dimanapun Anda berada, agak batuk ya, musim hujan, di daerah sini hujannya. Dalam kesempatan ini, saya tidak akan menanggapi semua yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, karena ada banyak ya, termasuk dalil, termasuk kitab yang nama tokoh yang dia tunjukkan. Itu semua sudah dibantah, bahkan dijawab oleh beberapa channel yang lainnya yang membidangi betul di dalam kajian kitab. Kita coba di sini menanggapi pada bagian di mana beliau mengatakan bahwa Ubaidillah telah difitnah. Sebelumnya ini bukan kita su'ul adab kepada seorang kiai. Tadi di awal kita sudah sebutkan. Maka kemudian kita dapat bertanya, siapakah orang-orang yang telah menfitnah Ubaidillah? Dan kemudian kita juga bisa bertanya, dan apakah betul bahwa Ubaidillah telah difitnah? Apakah mungkin ada orang yang menfitnah tokoh yang tidak ada? Umpamanya begitu, dan seterusnya. Banyak pertanyaan bisa diajukan berkaitan dengan Ubaidillah telah difitnah. Para sahabat dan saudara-saudara online, dimanapun Anda berada, Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak menyebutkan nama siapapun orang yang telah menfitnah. Namun secara ilmu bahasa, balagha, mantik dan seterusnya lah gitu ya, istilah keren aja lah, bahwa kita dapat memahami secara umum yang dimaksud oleh beliau adalah siapapun orang yang sudah meneliti Ubaidillah kemudian hasilnya negatif dalam pandangan sang Kiai Haji, maka kemudian beliau anggap
sebagai itulah yang sudah menfitnah. Wallahu alam ya. Saudara, dalam hal ini kita sama-sama tahu bahwa popularitas nama Ubaidillah di Indonesia pada akhir-akhir ini berawal dari hasil penelitian tentang nasab Ba'alwi yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kemudian hasil temuannya itu disampaikan secara publik dan kemudian itu menjadi viral, menjadi tema diskusi, perdebatan, tema polemik, menjadi kajian, menjadi sesuatu yang diseminarkan di mana-mana, di kampus UIN. Pernah diseminarkan kok di kampus UIN. Apakah itu juga yang melakukan, membuat seminar itu juga sedang memfitnah? Yang saya kira kayaknya tidak tepat ya. Kita sebut orang yang meneliti itu sebagai orang yang menfitnah, karena kan pemaparannya dengan didasarkan dengan kajian ya. Nanti dulu ya. Setelah ini menjadi viral, kemudian diteliti, dan siapapun Anda yang bisa membaca kitab sejarah, kitab nasab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga abad 12, 13 dan seterusnya, boleh, silakan teliti. Dan ketika Anda meneliti dan kemudian Anda menemukan fakta berbeda dengan apa yang husnuzonkan, itu bukan fitnah, saudara-saudara. Itu fakta. Jadi jangan karena berbeda dengan husnuzon Anda, kemudian Anda sebut itu fitnah. Jangan dulu ya. Para sahabat online dimanapun Anda berada. Jadi berdasarkan statement Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, kami mungkin di sini mencoba membuat 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan ya. Bahkan mungkin bisa lebih kalau yang lainnya menemukan. Kemungkinan pertama, sang Kiai ya, Miftahul Akhyar ini memiliki husnuzon kepada kalangan Ba'alwi. Husnuzon beliau bahwa Ba'alwi ini zuriat Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mengabaikan penemuan fakta dalam kajian nasab Ba'alwi. Ini kan sudah berkembang sangat lama. Di mana hasil kajian ini menyimpulkan bahwa nasab Ba'alwi tidak dapat disebut nyambung kepada zuriat Nabi Muhammad. Bahkan diperkuat lagi oleh tes ilmu teknologi terkini, ilmu genetika, tes DNA. Walaupun dalam Bahsul Masail NU tidak menerima DNA. Ya. Tapi paling tidak ini sudah menjadi bukti penguat, bayyinah bagi kajian pustaka yang sejalan. Kajian pustaka faktanya tidak nyambung, kajian DNA memperkuat fakta yang ada. Nah, itu kenyataan. Jadi kemungkinan sang Kiai Miftahul Akhyar husnuzonnya mengabaikan penemuan fakta. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, sang Kiai mendengar berita tentang topik pembahasan Ba'alwi. Kemudian dalam pembahasan ini ada berita tentang Ubaidillah dan berita ini negatif dalam perspektif sang Kiai.
kemudian oleh sang kiai tanpa melacak sumber berita itu dari mana dan tidak lebih dahulu meneliti kenapa berita itu bisa terjadi, dan kemudian beliau menganggap remeh seakan berita itu datang dari orang kafir, datang dari komunis, datang dari pembenci zuriat Nabi, datang dari musuh Islam, datang dari partai politik tertentu, dan seterusnya. Padahal tidak, ini murni kajian nasab. Jadi bukan seperti yang Pak C tanya, ada apa di belakang ini? Ya nggak ada apa-apa kok. Cuma ada orang-orang yang sedang meneliti nasabnya Pak Alwi, itu saja. Dan kemudian menemukan fakta bahwa Pak Alwi ini tidak tersambung kepada zuriat Nabi, itu saja. Tidak ada apa-apa kok Pak Kiai. Mohon maaf. Ya, bentar. Jadi kalau Pak Kiai tanya ada apa di belakang itu, ya nggak ada apa-apalah Pak Kiai, ya gitu. Hanya orang-orang yang sedang mencari kebenaran, gitu. Kemudian kemungkinan ketiga, tadi yang kedua ya, ini yang ketiga, bahwa sang kiai belum pernah membaca tesis ilmiah yang berisi hasil penelitian tentang kebatilan nasab Ba'alwi yang dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang juga akhirnya viral, kemudian dibahas di mana-mana ya, dengan berbagai dalil fakta, dengan dibukanya kitab-kitab primer, kitab sejarah, kitab dongeng atau apa segala macam itu. Semua pokoknya dibuka. Dan sang kiai diduga belum pernah juga mengetahui sekitar ada 12 pertanyaan pokok yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan pertanyaannya menjadi berkembang lebih banyak lagi ketika itu masuk ke ruangan diskusi, ruangan debat, ya, ruangan kajian, channel-channel media online dan seterusnya. Itu berkembang hingga sampai saat ini ya. Menjadi ruang diskusi ilmiah di YouTube. Ada channel santri, ya, dari santri ada, dari ustadz ada, dari kiai-kiai ada, dari gus-gus yang ahli ya. Bahkan mereka mampu membaca kitab nasab dengan baik ya. Dari Pompes ada, majelis-majelis ada. Artinya ini sudah berkembang luas, di mana mereka khusus, ada channel-channel khusus membahas tentang perkara nasab Ba'alwi ya. Jadi jangan dianggap enteng. Dan sebagian itu semua mereka mencoba mengkaji secara ilmiah. Mereka buka kitabnya yang direferensikan oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani itu, tesisnya mereka lihat mana referensinya, dia kaji. Mana dari Robito Alawiyah, mereka kaji. Robito Alawiyah diam saja tertipu, diam membisu ya, bagaimana diam, nggak bisa jawab dia pertanyaannya, nggak bisa jawab, buat framing ya. Akhirnya ngarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wah dibahas juga supaya lari ke situ di channel mereka sih begitu ya, umpamanya. Ya enggak lah, ini dulu kita fokus dulu kepada diskursus nasab Ba'alwi. Kaji dulu sebelum kita menuduh siapapun sebagai fitnah. Ini didasari dengan kajian yang sangat ilmiah,
dibuka kitab, beberapa channel kiai membuka kitab, memaparkan bahwa inilah kelemahan nasab Ba'alawi, inilah kemardudan, inilah kemauduan, kepalsuan dan seterusnya. Kemudian channel ini oleh kiai yang ada di channel tersebut dikatakan menfitnah. Sepertinya nanti dulu, nah, sabar dong gitu ya. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, bahwa sang kiai belum pernah melakukan penelitian yang full secara khusus tentang nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena husnuzon ya. Jadi cuman satu atau dua tokoh yang beliau tampilkan ya. Dan itu sudah dibantah, sudah di apa istilahnya, dipatahkan pendapat itu. Ya, silakan dilihat, silakan diteliti. Kota ini kajian yang sangat terbuka dan dibuka bebas saat ini. Siapapun membahasnya, dari yang awam ikut-ikutan bahas ya, sampai yang mahir, yang alim, ilmuwan juga membahas ya, ahli filologi juga membahas ya. Profesor Dr. Mahan Ali ya, ada channel beliau juga membahas ya. Dari mana letak fitnahnya itu? Itu ada empat kemungkinan. Ini kan bukan soal ada. Ini dalam rangka proses kita ilmiah, belajar kita ini. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kiai-kiai kita dari kalangan NU ataupun mana saja yang alim, kemudian mereka itu mengeluarkan pendapat tentang Ba'alawi tanpa lebih dahulu melakukan penelitian yang full, yang khusus. Nanti tuduhannya fitnah, tuduhannya orang benci zuriat Nabi, tuduhannya komunis, seperti ada Ustadz ngomong di awal-awal ketika ini mulai viral. Nanti menuduh ini itu dan seterusnya, itu indikasi tidak alim kalau begitu caranya. Jadi jangan lagi. Kemarin Gus Bahauddin ya, akhirnya kan juga begitu ya, padahal beliau sangat alim ya. Cuman tadi di awal kan kita katakan bahwa tidak mungkin satu orang menguasai semua cabang ilmu pengetahuan, apalagi dia walaupun dia mengerti, tapi kalau beliau tidak meneliti langsung, beliau tidak meneliti secara khusus, tidak membaca semua bukti-bukti yang ada, tidak membuka semua informasi yang ada, dia hanya mengambil, mereka yang husnuzon hanya mengambil satu bagian informasi saja. Ini kan namanya tidak adil. Orang alimnya juga harus adil. Ya begitu, supaya ilmu itu betul-betul amanah, menyampaikan yang hak, yang betul-betul benar, sahih. Ya begitu. Makanya jika ingin menjawab hasil temuan ilmiah, maka jawab dengan cara yang ilmiah pula. Tidak cuma satu kitab, dua kitab, tiga kitab, semua kitab yang berkaitan dengan itu baca. Gitu. Tidak dengan cara menghujat, menuduh fitnah, menuduh kafir. Ya. Karena ini kajian kan di awal-awal disebut kajian yang ilmiah. Ya. Hingga ini beberapa guru besar di universitas sudah menghormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kan ada orang awam, siapa sih Kiai Imad? Ya. Ngapa perlu diikuti begitu? Kiai Imad mah orang biasa, bukan Nabi. Dan Anda tidak perlu takut dengan Kiai Imad. Ya. Yang membuat Robito Alawiyah, kalangan Ba'alawi, panas dingin demam kuro,
membisu, diam membisu hingga saat ini. Penemuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu cuma kok yang membuat mereka membisu. Jadi Kiai Iman mau apapun, kalau orang awam kan tanya apa pernyataannya begitu, komentarnya begitu. Siapa sih Kiai Iman? Mereka nyebutnya siapa sih Kiai Iman itu begitu ya. Ya, sesuatu yang nggak pantas kepada orang yang alim. Intinya Kiai Iman bukan nabi begitu saja, tapi penemuannya yang harus Anda teliti, tanya dan seterusnya. Begitu. Jika Anda tidak mampu meneliti nasab dan hanya kemudian menerapkan metode husnuzon kepada Ba'alwi dan Ubaidillah, padahal ketika fakta dipaparkan secara ilmiah, tapi tetap menggunakan husnuzon, seharusnya husnuzon ini menjadi batal ya. Menjadi tidak sah karena ada bukti bayin. Ketika ada dalil dan bukti fakta ilmiah yang sangat jelas dan terang benderang menerangkan bahwa Ubaidillah tidak tersambung, tidak ada, bahkan mungkin dia tokoh yang tidak ada, barangkali begitulah. Pada intinya ditemukan bahwa Ubaidillah tidak memiliki ketersambungan nasab zuriat kepada Sayyid Ahmad bin Isa yang katanya mereka menggelarnya Al-Muhajir, Al-Nafa kalau dalam kitab ulama nasab Al-Abah. Ya kalau tidak ditemukan mau dibilang apa ya, faktanya begitu ya. Harusnya husnuzon Anda harus membuat Anda meneliti, bukan husnuzonnya dibiarkan terus kalau faktanya sudah dibiarkan. Yang mana dipertanyakan, itu Anda jawab. Ya. Jangan menjawab dengan sesuatu yang tidak bertentangan. Jangan menjawab dengan tuduhan. Begitu. Saudara-saudara para sahabat online dimanapun Anda berada. Siapapun Anda yang bermaksud mematahkan, meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin, maka Anda harus membuat antitesis, tentunya dengan penelitian ilmiah pula, dan setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang berkaitan dengan mengapa dibatalkannya nasab Ba'alwi, mengapa Ba'alwi dianggap pemalsu nasab oleh ulama ahli nasab, istilahnya begitulah ya. Mengapa Ba'alwi tidak boleh kita sebut sebagai zuriat Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ingin meruntuhkan, ya runtuhkan pula dengan sesuatu yang ilmu, kajian ilmiah, bukan dengan menuduh fitnah. Anda yang suka debat, ya silakan. Anda harus mendatangi Kiai Imaduddin, bukan dengan menuduh fitnah. Jika Anda tidak mampu mendebat karena keawaman Anda, maka jangan membuat fitnah, karena fitnah itu dilarang oleh agama Islam. Ingat, jangan menyebut orang lain sedang menfitnah ketika Anda menuduh orang lain telah menfitnah, tetapi di saat yang bersamaan Anda sebenarnya sedang memfitnah orang lain tersebut. Ini bahaya. Kalau dalam kajian tasawuf ini ya, kajian sufi ini berbahaya ya. Menuduh tanpa bukti. Saya yakin tidak ada yang bermaksud menfitnah kalangan Ba'alawi. Saya yakin tidak ada dari para peneliti, apalagi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ingin menfitnah para habaib. Tidak ya. Keberanian beliau maju pertama kali mengungkapkan ini ke hadapan publik dengan resiko menghadapi seluruh para habib yang ada di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Itu kalau buat yang nanya siapa Kiai Iman, Kiai Iman adalah orang yang berani maju. Nah, itu menghadapi ribuan para habaib, jutaan lah di dunia, anggaplah begitu.
Jangan remehkan begitu ya. Sementara orang nggak ada yang berani, beliau berani. Dengan keberanian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengungkapkan, membuka lebar-lebar secara publik, di mana memberi kesempatan orang untuk juga meneliti, akhirnya di mana beliau memancing orang untuk juga melakukan penelitian dan akhirnya berkembang di banyak majelis, itu di ruangan nyata ya, dan di offline ya maksudnya, di offline ya, di majelis tertentu sudah jadi bahan pembicaraan kok, diskusi kok. Di dunia nyata banyak channel yang di tingkat awam ya ada, channel yang menengah ya ada, channel yang mahir betul, di mana di situ sosok kiai membuka kita, mengkaji, menyampaikan, memaparkan ya ada. Jadi bukan fitnah gitu. Sabar. Jadi mungkin demikian aja ya kajian kali ini ya, kita perjumpaannya. Sebelumnya permohonan maaf kami dan permintaan maaf kami kepada PBNU dan para kiai di sana, terlebih khusus kepada Kiai Rois Am Miftahul Akhyar. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, ilmu yang lebih luas, pengetahuan, diberikan keamanan dan seterusnya. Di sini dari kami nih santri yang kecil lagi belajar ya, santri yang lagi belajar, yang berdiskusi. Tentu saja banyak kesalahan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.